Pemirsa, Kakor Lantas Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut pembekuan sirine dan rotator totot wuk-wuk masih terus dievaluasi. Meski demikian, pengawalan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat tetap dilakukan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengumumkan pembekuan sementara penggunaan sirine totot wuk-wuk dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Kamis. Hal itu disampaikan saat anggota Dewan pertanyakan arahan kebijakan pengawalan kendaraan serta penggunaan sirine yang selama ini menimbulkan polemik. Dalam rapat itu, Kakor Lantas juga menjelaskan bahwa pembekuan sirine dan rotator itu masih dalam tahap evaluasi. Jadi totot wok-wok ini sementara kami bekukan, termasuk kami evaluasi Pak, proses jalannya pengawalan. Jadi banyak yang kami tarik Pak, karena polisi juga ketika seseorang minta dikawal, minta harus kami layani Pak, tetapi sekarang tidak. Ada aturannya yang jelas dan bahkan untuk pengawalan adalah prioritas dan kami sedang koordinasi dengan Satnek, jadi mana yang harus dikawal dan mana yang tidak harus dikawal. Ini kalau untuk anggota dewan kita kawal semuanya Pak. Tidak berani kami Pak. Sementara itu, meski sirine dan rotator dibekukan, saat ini Kakor Lantas tengah berkoordinasi intensif dengan Sekretariat Negara untuk menentukan daftar pasti pihak yang berhak mendapat prioritas pengawalan. Pemirsa, Partai Perindo resmi menunjuk John Richard Banua menjadi Ketua DPW Partai Perindo Papua Pegunungan. Dengan dinahkodai oleh John Richard Banua, Partai Perindo diharapkan mampu memperkuat struktur serta membangun kepercayaan masyarakat menuju pesta demokrasi tahun 2029 mendatang. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanung Sudibyo terus melakukan penyegaran dan penguatan struktur partai guna menyongsong kontestasi pemilu pada tahun 2029 mendatang. Hal ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan sebagai Ketua DPW Partai Perindo Papua Pegunungan kepada John Richard Banua oleh Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo juga menyerahkan surat keputusan DPP terhadap 8 DPD di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Kita menyerahkan kepada DPW Papua Pegunungan. Berikut kita juga menyerahkan surat keputusan DPP terhadap 8 DPD di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dan ini satu upaya konsolidasi kelembagaan dan penguatan kelembagaan. Inilah untuk tugas kita di daerah untuk bekerja untuk memajukan Partai Perindo adalah utamakan ini dengan ada SK inilah kami untuk verifikasi partai. Itu yang sangat penting sekali. Dan kami bagaimana kalau sudah verifikasi partai selesai, ya kami juga harus punya pertahankan kursi yang ada maupun menambah kursi yang ada di wilayah kami. Melalui kader-kader terbaiknya, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanung Sudibyo ini juga berkomitmen akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong mengakibatkan 44 orang tewas, puluhan terluka, dan 279 orang hilang. 3 orang ditangkap terkait dugaan kelalaian konstruksi, sementara proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung. Kebakaran dahsyat di Kompleks Wang Fu Court, Taipo, sebuah kompleks hunian yang disubsidi pemerintah, menandai salah satu bencana kebakaran paling parah di Hong Kong dalam sejarah terkini. Nampak bagian luar bangunan hangus terbakar, rangka jendela meleleh dan rusak, serta peranjah bambu yang patah menjuntai keluar. Api terlihat masih berkobar di dalam gedung selama lebih dari 20 jam sejak Rabu sore, sementara petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api hingga hari Kamis. Tercatat 44 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran, 279 orang masih hilang, sementara 62 lainnya terluka dengan 15 dalam kondisi kritis dan 23 dalam kondisi serius. Proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung hingga saat ini. Lebih dari 200 kendaraan pemadam dan 100 ambulans dikerahkan untuk proses evakuasi. Namun suhu ekstrim dan jatuhan puing membuat proses penyelamatan berjalan sangat sulit. Sekitar 900 warga kini dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Pihak kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kebakaran ini, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi.
Mereka diduga lalai karena ditemukan styrofoam mudah terbakar dipasang dekat lobi lift yang diduga mempercepat penyebaran api. Pihak berwenang menyatakan material pada dinding eksterior tidak memenuhi standar ketahanan api. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi 2 warga negara Indonesia meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka dalam kebakaran hebat yang melanda kompleks apartemen Taipo di Hong Kong. Hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak, termasuk penyediaan tempat singgah sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong. KJRI Hong Kong juga telah menghubungi keluarga para WNI yang terdampak guna menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa yang sangat mendalam serta memberikan kejelasan informasi sekaligus menginformasikan langkah penanganan selanjutnya. KJRI juga terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan agen ketenagakerjaan setempat guna pengurusan repatriasi jenazah serta hak-hak terkait. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Banjir yang disebabkan hujan deras dan angin kencang telah menggenangi 10 negara bagian di Malaysia pada minggu ini. 21.000 warga terpaksa mengungsi. Banjir yang disebabkan hujan deras dan angin kencang melanda 10 negara bagian Malaysia minggu ini. Wilayah timur dan utara seperti distrik-distrik utara Perlis, Terengganu, Kelantan, dan Perak menjadi yang paling parah terkena dampaknya. Tim penyelamat terlihat mengevakuasi seorang warga lanjut usia dari rumahnya yang terendam banjir. Nampak pula mobil-mobil melaju menerobos banjir, sementara penduduk setempat mengarungi air setinggi lutut. Pihak berwenang setempat melaporkan bahwa lebih dari 21.000 penduduk terpaksa mengungsi, dengan Kelantan mencatat jumlah pengungsi paling banyak. Sejumlah lokasi pengungsian pun disiapkan untuk tempat tinggal sementara penduduk yang terdampak banjir. Musim hujan yang berlangsung di Malaysia dari November hingga Maret ditandai dengan hujan lebat yang berkelanjutan, terutama di sepanjang pantai timur dan di negara bagian utara. Pola cuaca musiman ini kerap memicu banjir dan tanah longsor yang meluas, mengakibatkan gangguan signifikan terhadap masyarakat dan kerusakan parah pada pertanian dan infrastruktur. Pemirsa, tentara Israel kembali menyerang Lebanon Selatan Kamis siang waktu setempat. Militer Israel mengaku menyerah daerah kekuasaan Hizbullah dengan menghancurkan sebuah infrastruktur di wilayah selatan Lebanon. Sebuah bola api meledak ke udara dan asap membumbung saat serangkaian serangan Israel mengguncang wilayah selatan Lebanon. Militer Israel menyatakan telah menyerang dan menghancurkan infrastruktur teror Hizbullah di beberapa wilayah di selatan Lebanon, serta menyerang beberapa lokasi peluncuran tempat senjata Hizbullah disimpan. Lembaga berita nasional yang dikelola Lebanon merilis penyerangan Israel di sekitar pesisir selatan Tyre. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk atlet Indonesia. Menpora Erick Thohir juga menegaskan Presiden Prabowo memprioritaskan kesejahteraan dan pembinaan atlet karena mereka telah berkorban untuk mengharumkan tanah air. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beri 3 arahan utama pada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat rapat di Istana Merdeka Jakarta pada hari Selasa lalu. Arahan itu terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional. Erick mengungkapkan para atlet akan mendapat beasiswa LPDP dan berpeluang menjadi aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri atas pengorbanan mereka untuk mengharumkan Indonesia. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi
Bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Erik juga menjelaskan Presiden Prabowo telah meninjau ulang skema bonus bagi para atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Meski demikian, penyusunan nominal bonusnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo juga menekankan rencana penerbitan landasan hukum baru yang akan menggarisbawahi fokus pembinaan 21 cabang olahraga prioritas menuju Olimpiade. Sementara itu untuk SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang.